Halo, jumpa lagi bersama dengan channel Sembel Duma. Semoga saat ini kita berada dalam suasana sehat walafiat ya teman-temanku. Oke, selamat menyaksikan video saya. Kepada ibu yang memimpin liturgi disilakan. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih kepada segenap rumpun keluarga yang dilanda oleh duka di tempat ini, dan Bapak Ibu segenap, dan kita memulai ibadah penghiburan pada malam ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Ditani realitas.
dialami oleh keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kami datang menengadah kepadamu. Karena kami percaya bahwa sumber pertolongan kami dan penghiburan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang pertama dari kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kemudian saya mencoba untuk menghubungkannya dengan Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang dihibur adalah mereka yang senantiasa bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dua pernyataan yang seringkali sangat bertentangan dalam kehidupan kita setiap hari. Berbahagialah orang-orang yang mati. Secara pribadi saya mau katakan, di mana kebahagiaan ketika kehilangan orang yang terkasih? Selama saya jadi pendeta 20 tahun, atau bisa dikuasai lama nggak tahu, tapi aku bilang tiro dento metawa kira dikeluarkan mati. Saya belum pernah menyaksikan hal itu. Bukankah sebaliknya yang kelihatan ketika ada anggota keluarga yang meninggal? Yang kita lihat adalah rasa tangis. Yang kita lihat adalah keluh kesah. Apalagi yang namanya keluarga adalah orang-orang spesial yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sangat penting dan orang-orang yang sangat berharga. Seperti yang dialami oleh Bapaknya Bendiro di sini ya. Kehilangan istri itu bukan hal yang main-main. Kehilangan pasangan hidup yang sekian tahun hidup bersama-sama dalam ikatan perjanjian di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Hidup dalam suka duka. Bahwa hanya maut yang akan memisahkan. Tentu berat berpisah dengan orang yang kita kasihi.
Dan meskipun kadang-kala kalau orang yang kita kasih itu masih hidup, kehadirannya dianggap biasa-biasa saja. Malam kadu kate, rumah dia pare-pare tur bang. 11 malam itu saya tiap malam pimpin ibadah penghiburan. Ustaz luka mau datang apa melakukan masih yang saya taruh tuton lama berani. Nah karena dia juga kira di tole wangi, pasti mana makanan anak gua, mau nak tole pak beda lah. Nah tole mau teh pimpin nong ibadah penghiburan teh, nah aku tole ku aku juga pada teh kunci. Ya masuk pasti dia bukan anak tole siapa ya kan saya nong dia akhir aku tole. Ya mau kasih mereka jualan nih, nana kibis ya loh. Tole masih tuh kan, tapi dia itu juga prepare. Terpas udah ke om setengah. Kadang-kala kalau orang yang kita kasih itu masih hidup karena hadirannya dianggap biasa. Contoh balita, monetarka atau benetarka, ya nggak biasa aja karena ya si tamu bang si Allah. Mana dibuka matan sakit-sakit ya bang siapa ditiro. Ya, pokoknya mana dibuka tempat-tempat tidur bang siapa ditiro. Nah ditutup tempat pakai mama lagi lindo na bukan cerai di tiro tapi untuk tak esena yang jelas tak aku cuma kali-kali aku kira benekku tak tanda ke kamu yang balong tiro keberewan aku cuma aku singin aku sama mak lain taruang aku jadi tapi yang saya mau katakan bahwa kehilangan orang terkasih itu berat. Bagi suami itu bukan hal yang mudah. Bagi anak-anak yang kehilangan ibu itu bukan hal yang mudah. Dan Assalamualaikum dulu, nako maakada. Mintu tahu lalino yang mutindo pokaboro. Saya Assalamualaikum agak kurang-kurang melaku usiaku. Kurang-kurang ganteng ya. Ya kayak aku kan tangan bisa melompokan deh. Kamu bangun tirai. Bukan itu kamu pakai boroli cintamu. Aku yaman dari bukan dari ganteng nak. Itu bukan dari. Dia tuh pintu-pintu nak rasakan kelaki nak. Tapi dia tuh mama aku. Selalu yang bukan anak gua. Ini anak gantengnya mama. Ya. Yang saya katakan ibu itu betul-betul luar biasa. Dia sangat mengasihi anaknya. Bagaimanapun keberadaan anaknya, bagi dia, anaknya itu adalah segala-galanya. Karena itu, tidak mudah juga bagi anak-anak untuk kehilangan ibu. Apalagi peribahasa mengatakan kasih ibu itu sepanjang apa itu nama peribahasa? Sepanjang masa lah. Tapi kasih anak itu sepanjang apa? Kasih ibu itu sepanjang masa, tetapi kasih anak itu sepanjang gala. Bukan desa itu galah. Kondi. Yang mau datang diramban ke dento matua budak lah tapi terlantar. Kamu temannya. Budak anaknya. Yang mau aku adukan kata-kata bijak. Seorang ibu bisa merawat dan membesarkan 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Oh, bayangkan itu kasih ibu. Jadi memang tidak mudah kehilangan ibu. Lalu apa dasarnya Alkitab menyapa kita pada malam hari ini mengatakan berbahagialah orang-orang yang mati? Di mana letak kebahagiaannya? Di mana letak kebahagiaannya? Ini pertanyaannya penting. Lalu pembacaan kita yang kedua,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ini juga seringkali bertentangan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Saya tidak tahu. Tanggal berapa saya? 16. Saya kira kita tahu semua apa yang dipertarungkan 2 hari yang lalu ya. Mereka isi kundur-kundur penawa sama kayak rasus itu pilihan tak. Orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan. Ya. Berlomba-lomba orang mengejar kekuasaan di daerah, provinsi, pusat, dan presiden. Ini kan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa artinya kamu memiliki seluruh dunia, tetapi kenyataan yang kita lihat apa? Orang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, lalu juga menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Kalau orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan, itu berarti mereka melihat bahwa kekuasaan di dunia ini itu begitu penting. Kalau dia sampai mengorbankan segala hal, itu berarti dia melihat kekuasaan itu terlalu begitu penting. Di rumah sakit tadi itu nggak tahu berapa kamar yang disiapkan untuk caleg-caleg yang gagal. Kayaknya sudah ada 1 yang isi. Saya lihat tadi diputar oleh teman itu, dia mau misa ke Bene. Ya, caleg gagal yang mungkin kehilangan harta begitu banyak. Ya. Karena buat dia kekuasaan, kedudukan itu begitu penting. Nah, persoalannya sekarang masyarakat juga yang memilih juga tidak pakai akal sehat lagi, juga melihat ada yang jauh lebih penting. Apa toh? Serang pajar. Ketika seluruh caleg-caleg di wilayah 4 gereja Toraja diutus di Makassar, saya dipanggil ke Makassar. Waktu itu saya sempat bicara di sana. Saya katakan begini, seharusnya gereja juga mengingatkan warga jemaatnya, supaya warga jemaatnya menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Nama apa kena-kena? Sama kalian dulu kayak madu sana ke mintu caleg rampok nak kuah Indobar yang ada dukung. Di beno yang pulau kok rampok segala. Oh, mata aja ngomong kamu. Kamu segala. Pia kan ini benua. 5 kali. Saya teh pia apa kupara turuk. Tang di pukara betul mama. Nah bisa berdilaman di tetangga laku. Kirangan nomo. Karena 50. Saya masih rampung bisa. Bisa kali ringkan suara. Ah, saya siapa tuh yang? Kebetulan juga rampung nih. Saya siapa tuh tahu rampung. Berarti rampung lah. Bayangkan ini, apa ini tidak dosa? Ini dosa yang sangat luar biasa. Sudah dikasih caleg lakukan nama mereka-mereka. Oh iya. Nggak bisa mau bicara tuh siapa deh? Mantap mau. Ibarat kadirnya itu suara datang kadang-kadang 50, kamu lalili itu caleg. Anak saya 2 kan, Mason sama Jona itu sudah ini pertama kali memilih, ya. Dan luar biasa itu juga uang bersebaran di Pare-Pare. Dia bilang, Bapak, itu
bapaknya temanku buat caleg. Dia sudah anggota dewan, nah mau naik lagi nih. Pokoknya siapa yang dukung dikasih 300. Wah, ini penyakit luar biasa ini. Saya bilang nih, saya kasih dulu itu anak saya 2 orang yang besar, ada mamanya juga. Saya bilang, nak, bapak kalau mau memanfaatkan momen ini, bapak punya peluang. Saya pendeta, saya ketua klasis Parepare, saya punya pengaruh. Kenanu saya punya nilai bergening. Kalau saya mau memanfaatkan momen ini bisa. Nah, kalau itu Pak Bunga, ambil bang itu Pak. Oh, ini saya mau bicara tuh. Karena lu dia ada email. Saya bukan dia maning-maning mereka. Oh, mereka suci. Saya bilang, saya kasih tahu. Begini nak. Ini prinsip ya. Dan kalau kamu pegang ini, kamu di mana aja pasti kamu hidup. Kamu hidup. Yang pertama, jaga itu harga diri kita. Jaga itu harga diri kita. Jaga itu harga diri kita kalau kita mau dihargai orang. Kalau kita tidak bisa menjaga harga diri kita, tidak akan ada orang yang mau hargai kita. Karena itu, jangan mau terbeli. Yang kedua, saya bilang ini banyak sekali yang bohong-bohongin lah. Kenapa istilah tahu PKB? Pak Kolong Bombo. Ya istilah juga kok, pare-pare. Mana itu kan apa nak buat? PKB apa? Sudah salah temui PKB. Oh Pak Kolong Bombo ya pare. Ya, itu yang seperti tadi. Saya bilang itu orang yang penuh dengan kebohongan. Kalau kamu bisa menjaga harga dirimu dan kamu jujur, kamu kemana aja pasti kamu hidup. Kamu kemana saja, kamu pasti hidup. Ini 2 modal besar kita. Karena itu, untuk tiba pada hal ini, firman Tuhan pada malam hari ini mau menyadarkan kita bahwa di samping seluruh apa yang dianggap dunia ini lebih penting, lebih utama, ada hal yang lebih penting dan lebih utama. Orang sekaya apapun akan mati. Orang sepintar apapun akan mati. Pada waktunya akan binasa. Lalu jika demikian, bagaimana? Yesus menawarkan solusi. Ya. Yesus katakan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini bukan cerita omong kosong. Ya. Kalau Yesus mengatakan hal itu benar. Kalau saya mengatakan hal itu, apa buktinya? Seorang anak muda yang mati dinaik. Yesus katakan, hai anak, bangunlah. Paling bangun. Lazarus yang sudah 4 malam dalam petane. Nakopong Yesus, Lazarus keluar. Lazarus hidup. Jadi kalau dia katakan, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Dalam konteks ini Yesus mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari yang seringkali kita anggap penting di dunia ini. Kekuasaan, uang, dan lain sebagainya. Terlalu kecil itu semua. Tetapi memang godaannya begitu luar biasa. Ya. Dalam pembacaan kita yang pertama dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kebahagiaannya bukan soal matinya, bukan. Kebahagiaannya terletak tentang bagaimana dia hidup. Ya. Karena dikatakan perbuatan-perbuatannya menyertainya. Jadi kalau demikian Ibu Bapak, hal yang sangat menentukan adalah tentang bagaimana kita hidup sekarang ini.
Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita punya waktu yang cukup untuk Tuhan? Ya. Apakah kita melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita penuh belas kasihan kepada sesama? Apakah tidak? Kalau selama kita hidup, maka kita tidak menyatakan hal-hal yang baik dan yang benar, maka kematian itu bukan akan menjadi kebahagiaan buat kita, tetapi celaka 13. Sebab kita akan berada dalam siksaan yang tidak berkesudahan. Dalam ibadah pemakaman yang baru-baru saya pimpin di Parepare, siang-siang jam 1 kan, jadi ya seperti ini banyak yang lagi kipas begini, panas. Saya katakan begini, dia keinang moka kirang itu karena puang, mulai ketemu harusnya mampu latihan panas, ya. Latihan panas memang begini. Sabaya keinang tak sama terangi neraka ya tawatan, neraka tawatan. Jadi mulai sekarang, paling tidak ya ke makanya, paling mampu minta lolo. Dibilang tete latihannya mau mikir, ya. Sabaya kailang tayo na dinangit kada na pongnya tawatan. Itu bagian kita. Tapi kalau kita tidak mau itu, maka ubahlah hidup kita. Hiduplah menurut perintah dan ketetapan Tuhan. Saya tidak kenal baik dengan almarhumah. Tapi yang saya tahu suaminya itu sangat aktif di gereja ya, sering main organ, ya. Memberi waktu yang cukup untuk Tuhan. Ya. Meskipun saat ini ditinggalkan oleh istri, anak-anak juga ditinggalkan oleh ibu, saya mau mengatakan kepada kita, waktu ibu terkasih sudah selesai. Dia sekarang ada di dalam urusan dan genggaman Tuhannya. Puang mau yang poisan nih. Memang ini membuat keluarga berduka. Tetapi amini dan yakinilah tentang keberpihakan Tuhan kepada orang-orang yang berduka. Dalam khotbah Yesus di atas bukit dia katakan berbahagialah orang-orang yang berduka. Hal ini mau menegaskan di mana posisi Yesus. Dia berada di pihak orang-orang yang berduka. Ia hadir menjadi sahabat dan menghibur keluarga di tempat ini. Buktinya sampai sekarang keluarga tetap kuat dan tegar. Hal terakhir dari dua pembacaan ini mau mengajarkan kepada kita tentang hal yang seringkali kita anggap penting, ternyata menurut firman Tuhan tidaklah begitu penting. Sebab ada yang jauh lebih berharga, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab hanya itulah yang memungkinkan mengubah kematian itu menjadi kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mata katongan mo
Saudara, pergilah. Jalanilah kehidupanmu dalam keyakinan bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menjadi gembala yang baik dan yang setia, yang akan selalu menyertai engkau di tengah-tengah suka duka yang senantiasa silih berganti. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya meminta waktu sejenak, sekali tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua